Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Eh, sudah masuk minggu pertama bulan Ramadan. Dan kemarin sempat libur seminggu kita. Dan insya Allah kita sambung pada kesempatan hari ini. Ya, karena untuk mentoring behind the scene pembinaan reseller sudah habis. Mungkin nanti kita buat mentoring khusus ya. Untuk pembahasan terakhir yaitu di rekrutmen reseller gitu. Kemudian kemarin juga mentoring di Instagram for online shop juga sudah sampai pet promote ya. Nah, nanti kalau tak lanjutin lagi mungkin nanti masuk ke endorse gitu. Ini khusus kita akan sharing tentang organik gitu ya, organic traffic, dan ini biasanya yang saya lakukan setiap hari gitu. Karena kalau di tempat saya itu hampir 90% penjualan lewat organik gitu. Dan nanti insya Allah teman-teman pada kesempatan hari ini saya pengen, jadi kalau teman-teman pengen di unmute atau pengen videonya ditampilkan, nanti silahkan ditampilkan. Karena hari ini kita sifatnya adalah dua arah gitu, dua arah. Saya pengen nanti teman-teman apa yang saya sampaikan teman-teman menanggapi. Karena insya Allah hari ini yang akan saya bahas adalah fundamentalnya gitu. Jadi fundamental ini bisa jadi ketika ada di teman-teman dengan ada di saya caranya berbeda. Tapi prinsipnya sama. Jadi nanti teman-teman silahkan boleh memberikan tanggapan dari apa yang nanti saya sampaikan. Begitu. Dan seperti biasa sebelum kita mulai sesi sharing hari ini, absen dulu nama, kota, dan jenis usaha gitu ya, jenis produk atau jenis bisnis. Silahkan teman-teman di kolom komentar nama, kemudian kota, kemudian nama bisnis atau jenis bisnis boleh, misal busana syar'i, fashion muslim gitu, atau herbal, atau kemarin ada mainan edukasi gitu. Ya silahkan teman-teman boleh nulis di kolom komentar nama, kota, dan jenis usaha atau bisnis. Boleh, monggo silahkan. Ini ada teman-teman sudah ramai ya. Mas Darwis, Masya Allah. Seperti nama mentor saya, Abi Darwis ya. Itu Mbak Marlia Depok, Homeware ya. Mbak Marlia baru ini ya, baru opening ya rencananya Mbak Marlia ya. Opening habis Lebaran gitu, Masya Allah, semoga diberikan kelancaran. Kemudian dari Mbak Hesti, produknya adalah coklat Hechiko, hampers. Hampers itu apa Mbak Hesti? Makanan kah? Halo Mbak Hesti. Hampers itu apa ya? Hampers. Bingkisan, Mas. Oh, bingkisan, Masya Allah. Untuk bingkisan Lebaran itu loh. Bingkisan, tapi khusus coklat. Coklat buatan sendiri, khusus coklat. Itu yang paling senang pasti anak. Gitu. Oke, siap. Kemudian dari Mbak Yayu ya, distributor skincare MS Glow. Ya, Masya Allah ini Mbak Yayu juga luar biasa. Meskipun Gen X atau Gen X ya Mbak Yayu ya, masih semangat belajar untuk optimasi online. Kemudian Mbak Dewi Okti Al-Fatih di Wasnek. Ahlan wa sahlan Mbak Dewi, ini sama teman-teman yang lain di Gmail Sharing. Syukron, Mas. Yaki.
Dan Kang Ceko ya, edukasi online ya, ada edukasi, ada snack tadi, ada bingkisan, ada fashion, kemudian Mbak Aulia ya, Rumah Himalaya. Mas Aulia. Mas Aulia. Saya sudah WA kemarin. Oh iya, sorry Mas. Ya, siap. Produknya apa Mas Aulia? Garam Himalaya. Rumah Himalaya itu produknya apa? Garam Himalaya. Oh, garam Himalaya. Ya. Masya Allah, itu berarti di pegunungan Himalaya atau? Iya, dari kaki Gunung Himalaya di Pakistan. Itu pasti bersejarah itu sampai Indonesia. Betul. Siap. Thank you, Mas. Saya temannya itu, Mas Abi Darwis. Di mana? Saya temannya Abi Darwis. Oh, temannya Mas Abi Darwis. Oh, Masya Allah. Muridnya, saya tepatin muridnya. Ya, saya juga muridnya Mas tahun 2019. 19. 2019 ya. Siap. Gitu, siap. Thank you, Mas Aulia. Ya, sama-sama, Mas. Oke, ya. Alhamdulillah, ini sudah banyak yang bergabung. Sudah ada 26 orang dan luar biasa. Saya yakin teman-teman habis taraweh ya, udah ngeluarin power gede. Ini kita sempatin untuk belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan. Oke. Bentar ya, sebelum saya buka. Ya teman-teman, nanti insya Allah format kita untuk sharing hari ini kita dua arah. Jadi silakan teman-teman siapin tangannya di atas keyboard atau di atas smartphone karena saya pengen ada interaksi dua arah gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini. Insya Allah dalam pertemuan perdana mentoring spesial Ramadan ya, edisi Ramadan. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar yaumul kiamah nanti. Oke, teman-teman, langsung saya nanya ya. Di depan kita ini ya, di depan saya ini ada pohon ya. Katakanlah saya bilang ini pohon mangga gitu ya. Pohon mangga. Nah, pohon ini sudah berbuah gitu. Pohon ini sudah berbuah dan buahnya cukup lebat. Yang warna merah ini buahnya. Saya pengen tanya teman-teman, kalau teman-teman seandainya punya pohon mangga, kemudian sudah berbuah, dan teman-teman lapar gitu, pengen makan buah gitu. Nah, kira-kira teman-teman buah manakah yang mau diambil untuk dimakan duluan? Apakah yang ground fruit, atau low hanging fruit, atau block of fruit, atau sweet fruit? Gitu. Ya. Yuk, tulis di kolom komentar gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini kita bahas fundamental, jadi saya pengen interaktif dua arah gitu. Yuk, tulis di kolom komentar yang sweet fruit, ada yang low hanging fruit, ada yang ground fruit, low hanging. Oke. Low hanging, Masya Allah. Ya, banyak ya, udah bener ya. Ada yang ground fruit. Oke, siap. Oke, pertanyaannya kalau sekarang ground fruit ya, itu kan pohon mangga udah jatuh tuh. Pohon mangganya udah jatuh di bawah. Gitu. Kira-kira teman-teman masih mau makan nggak kalau pohon mangganya itu nggak usah diambil tapi udah jatuh di bawah? Kira-kira masih mau makan nggak teman-teman? Gitu, udah jatuh nih, gitu ya, nggak usah kita ambil, udah jatuh di bawah pohon. Kira-kira teman-teman mau makan nggak pohon mangga yang tanpa dipetik sudah jatuh ke bawah? Ya, iya, malas karena pengen yang fresh. Oke. Buang kulitnya, cuci, ambil yang bagus. Iya, oke, siap. Gitu.
Ya, dia masih bagus bisa. Kalau yang nggak bagus berarti dibuang ya. Oke, siap. Jatuhnya masa di pohon. Iya, memang enaknya yang di pohon sih. Oke, jadi yang ground fruit itu kalau ibaratkan pohon mangga itu eh, teman-teman suaranya di oke ya. Oke, jadi yang ground fruit itu ibaratkan pohon mangga itu sudah jatuh, gitu. Ya. Kalau sudah jatuh gimana ya? Kadang bagus kondisinya kalau memang jatuhnya ketiup angin gitu kan. Tapi kalau jatuhnya karena dimakan ulat, kemudian jatuh atau jatuhnya karena terlalu matang kemudian jatuh, ya bisa jadi pohon mangga itu sudah busuk gitu, sehingga tidak layak untuk dimakan. Dan tadi Mbak Yayu bilang tidak higienis, betul, tidak higienis. Jadi yang bawah itu adalah ibaratkan market, ya market yang uncontrol, ya, yang di luar dari kuasa kita, gitu. Artinya apa? Misalkan teman-teman gini, hari ini misal pas ini aja ya, pas nah ya teman-temannya saya izin untuk unmute semua biar kondusif. Oke. Oke, jadi teman-teman yang sudah jatuh ini adalah sifatnya adalah uncontrol. Misalnya gini, teman-teman sebelum pandemi misalkan ya, teman-teman itu jualan masker gitu. Nah, ketika pandemi, tiba-tiba pandemi, jualan teman-teman laris gitu. Nah, itu apakah karena kita pinter bisnis nih, oh tiba-tiba laris gitu, atau memang karena trennya gitu. Nah, kira-kira kalau teman-teman jual masker di kala pandemi atau jual roti kering ketika jelang Lebaran, kira-kira yang pinter teman-teman atau memang trennya kayak gitu? Gitu. Ya, karena trennya kayak gitu. Nah, kayak gitu bisa kita prediksi tapi tidak bisa kita kontrol, yang namanya faktor eksternal gitu. Atau bisa juga teman-teman misal sekarang jualan offline, misalkan siapa ini, misal Mbak Desi nih, Mbak Desi jualan offline di Wasnek. Nah, tiba-tiba di sebelahnya itu ada juga, bukan tiba-tiba ya, tapi sudah ada memang orang jualan snack sama gitu. Atau di etalase sampingnya juga ada snacknya. Nah, tiba-tiba yang sebelahnya di Wasnek ini diambil gitu. Intinya sudah tidak nitip di situ lagi. Dan akhirnya dikuasai nih semuanya sama Mbak Desi gitu. Nah, kira-kira penjualan yang ada di situ naik nggak? Atau teman-teman misal punya kompetitor, tiba-tiba kompetitornya tutup, terus marketnya kompetitor ini akhirnya nyari produk substitusi, akhirnya ketemu produknya teman-teman, dan akhirnya market kompetitor ini beli ke produknya teman-teman gitu, akhirnya omsetnya naik, gitu ya, betul gitu. Jadi yang ground fruit ini adalah market yang uncontrol. Nah, tugas kita tidak ngurusin yang ground fruit. Kalau dapat trennya ya alhamdulillah, ya kalau kita dapat limpahnya alhamdulillah, tapi fokus utama kita bukan mengurusi yang ground fruit ini karena memang yang uncontrol gitu. Nah, kemudian tadi ada yang jawab sweet fruit, ada yang jawab low hanging fruit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman ini mangga, ini misal pohon mangga, teman-teman yang ketika pengen makan buah mangga, itu yang dipetik yang paling atas dulu atau yang paling bawah dulu? Nah, yuk teman-teman yuk, lagi. Ya kira-kira kalau teman-teman yang paling bawah gitu, tadi ada yang petik paling atas gitu kan, kena ini ya, kena apa? Kena apa semut ya kalau paling atas ya gitu. Yang paling bawah dulu, betul. Yang paling bawah dulu. Kenapa? Karena yang paling bawah biasanya paling matang dan paling mudah untuk kita ambil, kita petik. Nah, untuk yang paling bawah itu ya, atau sekalian refreshing manjat pohon. Nah, kalau Mbak Dewi ini memang senengannya aktivitas panjat gitu, Masya Allah. Gitu. Jadi yang paling dekat dengan kita itu adalah ternyata yang paling bawah. Nah, yang paling bawah itu siapa? Yang paling bawah itu adalah market yang sudah pernah beli ke kita. Gitu. Jadi kalau kita sekarang pengen naikin omset,
pengen naikin penjualan, ya, siapa yang pertama kali harus kita perhatikan? Adalah market yang sudah pernah beli ke kita. Kenapa? Dia udah kenal kita, dia sudah kenal produk kita. Nah, pertanyaannya sekarang, teman-teman, market yang sudah pernah beli ke teman-teman itu sudah dikasih apa aja gitu. Jadi udah udah teman-teman kasih treatment apa gitu. Atau masih belum diolah. Kira-kira market yang sudah pernah beli, teman-teman maintenance-nya gimana? Gitu. Refreshing ya, siap. Oke, kira-kira teman-teman sekarang kan sudah punya market nih, yang sudah pernah beli, yang sudah pernah repeat. Teman-teman maintenance-nya gimana sekarang yang sudah berjalan? Gitu. Yuk teman-teman, yuk, karena hari ini kita bahas fundamental, artinya di setiap perusahaan pasti beda-beda, maka kita belajar bareng gitu. Nah, special info, oke. Kasih bonus, oke, dikasih bonus. Dikasih hampers, oke. Ya, dikasih info, siap. Oke, ada lagi teman-teman yang sudah pernah beli gitu. Nah, kalau saya distributor, customer kan reseller dan agen. Oke, iya betul. Jadi ada customer and user, ada customer, agen dan reseller. Treatment pasti dikasih bimbingan dan reward. Oke, disapa, dikasih price special price, kasih sampel. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kunci di sini kita dalam membangun hubungan dengan orang yang pernah beli ke kita, orang yang pernah repeat order ke kita adalah delight. Delight itu artinya adalah bahagiakan. Gitu. Jadi teman-teman, poin yang pertama adalah silahkan teman-teman bahagiakan, ya, bahagiakan customer yang sudah pernah beli ke tempat teman-teman, ya, ya, kuncinya apa? Keywordnya adalah bahagiakan. Ya, suara saya hilang, teman-teman, suara saya hilang kan? Aman ya, enggak ya, aman, oke. Mas, enggak kok. Siap. Terima kasih Mbak Esti. Jadi teman-teman, keywordnya adalah teman-teman bahagiakan. Ya, sekarang teman-teman coba teman-teman list ya, list. Sekarang di list ya, boleh diketik, boleh di list, boleh ditulis apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan customer yang sudah pernah beli. Gitu. Ya, apa yang kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan agar mereka bahagia. Gitu. Dan bahagia ini sifatnya ya, agar kita deket dalam, itu tidak bisa sifatnya umum, ya, harus bersifat private atau pribadi. Jadi kalau teman-teman mau ngasih sesuatu ke mereka, itu tidak bisa dipukul ratakan semua orang, gitu. Tidak bisa dipukul ratakan semua orang. Atau kalau teman-teman punya grup, oke ya, oke. Jadi Jadi kalau misal teman-teman punya grup, nggak bisa langsung di broadcast ke grup, nggak bisa. Harus disampaikan secara personal atau secara japri. Gitu. Jadi teman-teman adalah bahagiakan. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman punya program apa aja untuk membahagiakan customer? Yuk, silahkan sekarang tulis teman-teman, membahagiakan customer, bawahnya 1, 2, 3, 4 gitu. Yuk, ini yang sudah beli ya. Ini yang sudah beli gitu. Beda sama yang belum beli. Yang belum beli nggak dapat ini. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan untuk membahagiakan customer kita? Gitu. Oke, ini ada jawaban. Memberikan hadiah ya. Untuk memberikan langganan baru. Ini Mbak Elia. Oh, siap, Mbak. Jangan lupa ya ditulis ya teman-teman ya, kesempatan hari ini. Jadi clue-nya adalah membahagiakan. Gitu. Kasih free ongkir, free produk dengan minimal pembelian. Oke, siap, keren. Terus tanyakan apa kendala mereka, support apa, sikap pure, no undang di balik bakwan. Yes, oke, siap, betul. Maksudnya undang di balik bakwan itu tulus gitu ya. Oke, siap. Memberi hadiah di special moment. Oke. Saya live dulu terus masuk lagi hilang suaranya. Siap, Mbak. Semoga sudah sudah ada suaranya. Kemudian free tambahan, kasih promo khusus. Oke. Kasih ucapan ulang tahun. Ingatkan waktunya periksa mata. Ingatkan kalau ada promo. Yes. Oke, Mas Iwan, keren.
Oke, saya suka potongan harga. Oke, jadi itu teman-teman, karena kita bahas fundamental, artinya di perusahaan satu dengan perusahaan lain cara membagiakannya beda-beda, gitu ya. Itu jadi teman-teman boleh nanti di list bagaimana cara membagiakan pelanggan, gitu. Misalkan, kan hari ini kan hari ini, nah oke Mbak Mas Aul ya, Mas Aulia ya, keren banget nih sudah langsung di list. Nah hari ini kita Ramadan besok sudah masuk ke 10 hari ya, ini sudah 1 minggu. Kita siap-siap sekarang aja, misal 10 hari menjelang Lebaran gitu kan. Itu biasanya kan momentum orang memperbanyak amal solih, memperbanyak sedekah, dan banyak yang sudah iktikaf. Nah teman-teman siapin konten dari sekarang, itu sifatnya adalah keutamaan beribadah di bulan Ramadan dalam bentuk e-book ya, atau ibadah-ibadah apa aja yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir, atau bisa juga sesuatu yang bisa di-share dengan momentum itu gitu ya. Nah, oke, Mbak Ayu nanti ya, bentar ya, saya selesaikan dulu. Oke. Jadi kira-kira saya siapkan konten itu, kemudian ketika misal H-15 ya, karena kepakainya kan H-10, H-15, saya japri satu persatu pelanggan saya, Mbak, selamat Ramadan ya. Ini ada pedoman untuk Mbak nanti untuk kita bareng-bareng bisa melewati 10 hari terakhir dengan maksimal, dan insya Allah semoga kita keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan Allah Ta'ala sebagai orang yang beruntung karena bisa keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, itu kita berikan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi membahagiakan pelanggan itu bisa juga melihat kebutuhan pelanggan secara personal itu apa. Gitu. Ada juga loh pelanggan barangkali dia nggak butuh dikasih hadiah gitu. Misalkan ya kan, tipikal pelanggan beda-beda. Tapi mereka butuh diajak Zoom meeting bareng, diajak ngobrol, didengarin gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman nanti list, kemudian bahagiakan. Gitu. Nah, sekarang teman-teman selain dari program membahagiakan pelanggan, teman-teman harus mempunyai database pelanggan yang sudah pernah beli. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman sekarang pelanggan yang sudah pernah beli itu sudah pernah atau ada yang belum kecatat belum database-nya gitu, atau sudah tercatat semua kira-kira di tempat teman-teman itu untuk pelanggan yang sudah pernah beli itu sudah dicatat belum database-nya? Yuk teman-teman ya, kita masih membahas database ini karena kan pelanggan masuk ke WhatsApp, ke Telegram gitu kan. Alhamdulillah Mbak Desi sudah dicatat, Masya Allah gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah sebagian. Nah, kalau belum, nah ini Mbak Elia ini sebagian, artinya masih ada yang belum. Boleh nanti habis ini langsung dicatat Mbak Elia. Gitu. Seperti dulu saya kan, saya itu kelas fundamental Instagram marketing itu mulainya tuh di tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi udah hampir 2,5 tahun kelas itu ada gitu. Kemudian dulu sistemnya masih Coolwap. Dan itu kita pakai grup Telegram, jadi pakai Coolgram gitu kan. Nah setelah itu akhirnya kita lost kontak. Kenapa? Karena orang kan jarang kan aktif di Telegram setiap hari. Kemudian ketika kita tahu, oh ternyata kita harus membahagiakan pelanggan. Habis itu kita japri satu persatu. Nah kita ada grup ini nih, kita ada mentoring di grup di WhatsApp, yuk kita masuk. Nanti ada mentoring mingguan gitu. Akhirnya saya mulai mencari lagi database 1-2 tahun yang lalu untuk saya hubungi gitu. Jadi kalau teman-teman misal ada pelanggan yang mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu lupa kita perhatikan gitu ya, ayo teman-teman hubungi lagi ya. Sebelum kita membahas yang book of fruit atau sweet fruit gitu, kita hubungi lagi gitu. Di save di handphone yang penting. Kalau di Excel itu untuk antisipasi aja Mbak Ayu. Jadi untuk di Excel itu ketika hilang atau ketika ganti handphone atau rusak katakanlah ya gitu, ganti nomor, nah itu kita masih punya backupnya. Jadi saya di tahun 2019 itu udah hilang semua Mbak Ayu, terus terang. Jadi udah 2 kali ganti nomor karena nomornya hilang, hangus gitu kan, hangus. Kemudian ya udah sama WhatsApp lockout sendiri ya. Kemudian setelah itu HP-nya rusak gitu.
ya udah hilang semua. Akhirnya itu terbantu dengan database di Excel yang kita save. Ya save di Google boleh. Jadi backup itu boleh untuk antisipasi. Jadi setelah ini kalau teman-teman masih punya pelanggan yang belum tercatat kontaknya, silahkan dicatat. Ya, kemudian teman-teman petakan nih, petakan gimana? Misal, Mas, saya sekarang sudah punya 100 pelanggan. Gimana saya cara menghubunginya? Coba seminggu dibagi ya, ada 100 kemudian dibagi misalkan 6 hari ya, 100 dibagi 6 gitu. Ya sehari-hari rata-rata membagikan 15 sampai 20 pelanggan di Japri secara personal. Nah, gitu. Itu bisa dilakukan daily. Kemudian nanti kalau minggu kedua dikasih sesuatu. Jadi antara minggu pertama, minggu kedua itu yang kita kasih beda-beda. Dan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Gitu. Nah, itu untuk low hanging fruit atau delay atau membagikan pelanggan. Setelah ini teman-teman silahkan rapikan database-nya yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman boleh ngelis program apa saja yang akan dilakukan untuk membahagiakan pelanggan, gitu. Nah, ini yang menarik dari sifat manusia, yaitu adalah hubungan apa ya? Bukan hubungan ya, kayak hukum timbal balik, gitu. Jadi kalau Allah bilang sedekah itu memperbanyak rezeki, ya saya meyakini itu dan itu benar-benar apa ya? Ya saya merasakan gitu. Dan itu riset di barat itu namanya hukum timbal balik gitu. Jadi kalau sampai di barat itu hukum timbal balik. Jadi kalau orang kalau dikasih sesuatu itu pasti dalam hati kecilnya itu dia pengen membalas gitu. Ya. Bahkan kita ngasih ke orang yang sudah kaya. Misalkan gini, di Jogokarian itu unik di tempat saya itu orang yang mendapatkan sedekah itu bukan orang yang kurang mampu saja, tapi orang yang katakanlah menengah atas itu juga dapat sedekah. Gitu. Tujuannya untuk apa? Kenapa kok orang yang menengah atas dapat sedekah? Ya ternyata betul. Banyak orang yang akhirnya sadar mengeluarkan sedekah ketika dia menerima sedekah. Gitu. Bahkan sedekah ke orang kaya itu tuh berguna gitu loh. Itu tuh berguna. Gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi psikologis dari orang ketika dikasih pengen ngasih. Gitu. Coba teman-teman, ketika anaknya baik nurut, ya dia ketika kita ngomong sesuatu, anak kita selalu nurut. Kira-kira di dalam hati kecil kita pengen ngasih sesuatu nggak untuk anak kita? Yuk teman-teman jawab. Ketika kita punya anak, punya putra, punya putri, yang dia tuh nurut sama kita. Kita minta yuk Mbak sholat 5 waktu, nanti Abi temenin atau Bunda temenin gitu misalkan. Nah nurut gitu. Nah kira-kira dalam hati kita kalau anak kita misal Abi Umi saya pengen sesuatu ini, kira-kira kita pengen ngasih nggak? Iya, kita pengen ngasih gitu. Dan itu memang ada hukumnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman berbagi jangan khawatir, Mas, nanti kalau aku sharing omsetku dari mana? Enggak insya Allah tanpa diminta pun ada yang namanya hukum timbal balik. Kalau dalam riset barat gitu, kalau dalam Islam itu namanya sedekah atau infak gitu ya. Jadi teman-teman ketika membahagiakan, betul kata Mbak Ukti Al-Fatih tadi, ya Mbak Dewi tadi adalah kuncinya tulus. Insya Allah itu akan kembali. Karena memang sifat manusia seperti itu. Memang dirancang seperti itu. Gitu ya. Oke. Kira-kira untuk low hanging fruit, ini ada yang ditanyakan nggak? Gitu. Kita sudah selesai nih, satu nih. Ya, pelanggan yang sudah pernah beli itu yang kita kita open nih gitu ya, kita perhatikan pertama kali. Oke, kira-kira ada nggak? Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau sambil jalan aja ya, sambil jalan. Jadi kalau teman-teman mau nanya, langsung tanyain aja gitu. Jadi nggak usah sesi khusus. Jadi Mas, ini gimana gitu. Nah gitu langsung tanya nggak apa-apa. Gitu. Atau ada yang bisa bertanya secara langsung gitu. Oke. Nah, tugasnya ini pertanyaan Mbak Dewi. Jadi kalau low hanging fruit itu habis, mangganya habis, ya misal wah kita lapar banget nih, saking laparnya teman-teman kita datang, kita metik mangga, dan ternyata mangga yang pendek-pendek itu habis, gitu. Nah, tapi kita masih pengen makan mangga.
Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ketika mangga yang paling pendek itu habis? Naik ke atas, ya betul. Ya kan gitu kan. Kalau sudah bawa habis, ya udah aku tak ambilin yang di atas. Manjat gitu kan. Pakai apa tuh? Pakai alat gitu untuk metik gitu kan. Nah, betul. Jadi ketika low hanging fruit habis, maka tugas kita adalah manjat ke kemana kira-kira? Ke sweet fruit atau book of fruit kira-kira? Kira-kira yang kita ambil pertama kali yang book of fruit atau yang book dulu. Oke, jadi kita akan manjat, kemudian kita dapat nih yang book of fruit karena yang paling dekat dengan tanah kan, gitu. Nah, pertanyaannya siapa book of fruit ini? Kalau low hanging fruit adalah pelanggan kita yang sudah pernah beli, lalu yang book of fruit siapa? Nah, book of fruit itu adalah orang yang sudah pernah ngechat kita tapi belum pernah closing, gitu ya. Jadi sudah ngechat tapi belum closing, itu adalah book of fruit. Nah, book of fruit ini treatmentnya bukan ditawarin jualan, Mbak Desi, gitu. Bukan ditawarin jualan. Jadi gini, kalau teman-teman memakai teknik follow up itu oke, tapi ada batasannya, gitu. Di follow up apa? Gitu. Jadi gini, kalau teman-teman misal teman-teman ada pelanggan, kemudian dia sudah tanya berulang kali, teman-teman sudah jawab, balas, kemudian tiap hari teman-teman follow up, gimana, kapan transfer, kapan kasih offer, kasih ini gitu. Sampai 5 kali, kira-kira dia dalam hati sebel nggak? Atau teman-teman kalau di posisi pelanggan yang udah nggak tertarik, di follow up terus, sebel, kabur, sebel. Gitu. Nah, itu yang kita komunikasikan ke customer service. Kalau di tempat saya ada namanya Mbak Nana jangan di follow up jualan. Lah apa Pak yang di follow up? Follow up kasih sesuatu. Ya, maafkan dan memberi. Kuncinya itu. Kalau yang tadi adalah membahagiakan, sekarang maafkan dan memberi. Gitu. Kasih. Gimana caranya gitu? Gimana caranya ngasih? Masukkan ke grup Mbak Nana gitu. Yang bilang, Assalamualaikum, kita ada sharing mingguan gratis. Kalau teman-teman mau gabung, bisa langsung masuk. Kalau Mas ini mau gabung, masuk. Jadi saya kasih sharing gratis dulu. Dikasih ebook dulu, ya betul. Gitu. Jadi dikasih dulu, sampai suasana cair. Gitu. Oh Mbak, makasih ya Mbak Desi. Gitu. Sampai bilang ucapan terima kasih, itu baru kita bisa nawarin jualan. Gitu. Sampai ada ucapan terima kasih. Sebelum ada ucapan terima kasih, sebelum hati mereka terbuka, jangan pernah jualan terlebih dahulu. Gitu. Nah, ini ada risetnya untuk mendukung tadi pertanyaan. Mana ya risetnya ya? Nah, ternyata 80% sales di dunia ini tercipta di follow up ke 4 sampai ke 12. Tapi ternyata rata-rata seorang yang bekerja dalam bidang sales itu hanya melakukan follow up 1 kali. Gitu. Padahal 80% orang beli itu di follow up ke 4 sampai ke 12. Gitu. Jadi teman-teman, kalau 1, 2 kali, 4 kali teman-teman ngasih sesuatu belum diresponnya nggak apa-apa gitu. Karena 1, 2 kali lakukan sampai 4 sampai 12 kali sampai dia bilang makasih. Gitu. Nah, ini Mbak Desi. Jadi beda treatment. Kalau produk edukasi, produk saya punya buku gitu, dimasukin di grup, dikasih edukasi, dia senang gitu. Jadi karena ini produk saya produk edukasi. Nah, kalau Mbak Desi produknya adalah produk fisik, iya, tidak harus dimasukkan di grup. Gitu. Boleh juga dikasih konten e-book, boleh juga diingetin sesuatu, surat Al-Kahfi jangan lupa ya hari ini jangan lupa hari ini baca surat Al-Kahfi gitu. Gitu. Jadi tidak harus masuk di grup. Tapi kalau bisa punya grup itu lebih baik karena itu on traffic, artinya teman-teman bisa sharing kapan aja gitu. Nah, itu jadi kalau bisa di grup itu lebih baik, tapi kalau belum bisa masuk di grup, bisa dicapri gitu. Tapi kuncinya adalah memaafkan dan memberi. Gitu sampai 4 sampai 12 kali, ketika dia bilang makasih, itu baru ditawarin, Mbak,
saya punya produk gitu, produk saya adalah cemilan gitu. Nah, kita misal ketika mengedukasi udah mereka mulai terbuka nih gitu. Bisa Mbak buat anak-anak kalau buka puasa biar nggak bingung mau makan apa gitu. Nah, habis itu biasanya mau dia gitu. Karena kita sudah memaafkan dan memberi. Artinya kalau memaafkan ya sudah tidak mengharapkan sesuatu, tapi kita fokus ke ikhtiar memberinya gitu. Nah, itu biasanya akan terbuka hati mereka dan teman-teman bisa bisa ini akhirnya ya nyaman gitu. Orang kita tawarin sesuatu akan nyaman. Kalau kita jualan ya itu nggak nyaman gitu. Jadi caranya adalah memberi ya. Kuncinya adalah engage ya. Engage itu berinteraksi. Kalau kunci intinya adalah memaafkan dan memberi di look of fruit sampai dia bilang makasih. Habis itu teman-teman boleh menawarkan sesuatu dan biasanya mereka akan jauh lebih terbuka. Oke. Kalau properti syariah bagaimana? Properti syariah kalau yang dilakukan oleh salah satu brand properti itu kalau di low hanging fruit adalah bisa kita setiap 1 minggu sekali mengirimkan tukang untuk keliling ke properti yang sudah pernah kita jual. Tukangnya apa? Untuk ngecek rumah-rumah ketika ada yang rusak diperbaiki gratis. Misalkan seperti itu. Dia akan sangat senang sekali gitu. Bagi orang yang sudah pernah beli. Tapi kalau belum pernah beli gimana? Ya diedukasi. Gitu. Kenapa dia belum beli macam-macam? Ya, karena nggak punya uang. Uangnya belum cukup. Tapi takut kalau mau ambil kredit nanti takut riba misalkan. Ya diedukasi cara menabung gitu. Intinya memberi Mas Muzaki. Diedukasi cara menabung. Ini kalau orang kendalanya nggak punya uang. Tapi kalau kendalanya misal dia butuh komunikasi dengan keluarga, butuh minta izin sama ibu, ya udah kasih sharing bagaimana cara berkomunikasi dengan keluarga gitu. Jadi beda-beda gitu, tergantung kendalanya di mana gitu. Gitu ya. Oke, sekarang teman-teman silahkan tulis kira-kira program apa sajakah yang akan teman-teman lakukan untuk menghubungi pelanggan yang belum closing. Yuk, tulis yuk. Ya, silahkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bukan cuman saya ya yang memberi ya, tapi teman-teman saling memberi gitu. Jadi misalkan, wah, bisnis saya fashion. Di sini juga ada yang fashion. Ya udah, saya sharing aja biar nanti biar kayak mastermind orang lempar sesuatu, yang lempar ilmu, yang lain bisa dapat semua gitu. Jadi teman-teman boleh kira-kira program apa sajakah yang akan teman-teman lakukan yang akan diberikan ke pelanggan yang belum closing. Yuk, tulis yuk. Tulis. Kira-kira apa gitu. Kalau saya belum closing apa di Digimap mentoring harian gitu. Mentoring harian gitu. Nah, itu yang di Digimap. Tapi kalau yang sudah closing itu bisa bukan mentoring harian tapi private mentoring. Jadi mentoring langsung 4 mata dengan saya gitu. Gitu ya. Kasih ebook. Nah, ebooknya ditulis Mbak Desi apa aja. Promo sharing PDKT. Oke, keren. Oke. Sampai nanti teman-teman tangannya udah nggak sanggup. Mau ya kamu buat begitu. Jadi kalau teman-teman tangannya sudah nggak sanggup, itu artinya ya berarti teman-teman saatnya untuk mencari tim gitu kan. Gitu. Bikin grup diskusi, oke, kasih ebook sharing PDKT gitu. Ayo, ada lagi yang lain teman-teman? Boleh dituliskan. Oke, ayo ditulis. Saya tunggu biar kita sharing diskusi gitu. Intinya apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita share hari ini, yang lain juga dapat manfaatnya gitu. Jadi yang share bukan cuma saya, tapi teman-teman juga share gitu. Yuk, kira-kira apa yang promo khusus? Oke, bikin grup diskusi. Oke, izin mendengarkan dulu. Oke ya, barakallah Mbak Sally. Oke, ada lagi? Hampers. Dikasih hampers lagi. Oke, boleh, tapi dikasih bingkisan yang lebih kecil. Kasih free. Oke. Jadi teman-teman di sini kuncinya adalah
memaafkan. Memaafkan itu artinya mengikhlaskan. Mau dia beli atau tidak beli, udah ikhlasin aja. Kenapa ya? Karena kan ranah beli dan tidak beli itu kan ranahnya apa ya? Kayak Allah kan. Itu rezeki kita dan atau bukan rezeki kita itu ranah Allah. Ranah kita apa? Ikhtiar gitu kan. Ikhtiar maksimal gitu. Nah, maka tugas kita mengikhlaskan, ya, memaafkan dan memberi. Di Book of Fruit. Jadi teman-teman setelah ini tugasnya adalah mencatat database yang belum pernah beli. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman yuk, sekarang pertanyaannya, database yang masih tanya-tanya, yang belum pernah beli, itu sudah dicatat atau belum? Gitu. Jangan-jangan teman-teman sibuk marketing padahal database-nya ada di handphone banyak gitu. Sudah, Masya Allah, Barakallah. Oke, sudah. Mbak Desi sudah. Mbak Desi sudah, Mbak Ukti Alpati sudah, sama-sama Mbak Dewi sudah. Belum. Nah, ini Mbak Elia ya. Yuk, habis ini dicatat ya, jangan lupa. Gitu. Sibuk marketing, iya. Padahal yang sudah deket sudah ada gitu. Kita nyarinya yang jauh gitu kan. Kadang rumput tetangga lebih enak gitu. Lihat tetangga lebih sukses dengan jualan lewat Facebook Ads, kita pengen, padahal kita sudah punya pelanggan yang belum kita maksimalkan gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu, baru ditandai di HP. Oke, siap. Oke ya. Jadi teman-teman, habis ini kontak yang ada di WhatsApp, yang di Telegram atau email, nah, terserah nanti teman-teman tinggal jualannya lewat mana, atau di Shopee. Nah, di Shopee ini misalkan teman-teman punya pelanggan, dicatat enggak nomor HP-nya gitu. Jangan sampai mandek di Shopee ya. Kalau cuma mandek di Shopee, eman gitu loh. Karena orang untuk dia bisa check out, itu effortnya lebih gede daripada orang ngechat gitu loh. Kalau ngechat kan orang masih cool kan, tapi kalau orang mau check out itu pasti sudah hot gitu. Jadi teman-teman yang di Shopee, yang di Tokopedia, di Lazada, Bukalapak, sudah dicatat atau belum? Gitu. Oke, ya. Jadi Mas Andi dicatat ya, dicatat. Siap, dicatat ya habis ini ya. Gitu. Jadi jangan terlalu jauh dulu pandangan kita, karena kalau terlalu jauh kita lihat buahnya tuh paling atas, padahal yang bawah, yang tengah-tengah itu masih ada gitu. Jadi teman-teman PR-nya adalah mencatat database yang ada di marketplace juga gitu. Yang ada di DM Instagram, yang ada di website, silahkan nanti dicatat. Habis itu mulai di giving. Nah, sama. Nanti total ada berapa orang gitu. Oh, total ada 1.000 orang, Mas. Ya udah, targetin seminggu 200 orang, bisa nggak di give seperti itu? 200 orang 1 CS misalkan gitu. Nah, itu kalau bisa, oh bisa Mas, ya sudah lakukan. Jadi ada 20 orang yang sudah low hanging fruit, itu diperlakukan khusus dulu. Kalau sudah selesai, misal jam 8 sampai jam 10 pagi, habis itu baru fokus ke bloom of fruit gitu. Nah, itu tugas teman-teman apa? Tugas teman-teman satu, jaga ini ya, jaga mood. Jadi moodnya tetap harus baik, harus tetap semangat, karena mood itu sangat menular gitu ya, nyalur gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah apa tadi? Ya itu untuk engage sama teman-teman yang ada di loket. Ya, yang kedua adalah buat konten. Kalau teman-teman mau pengen ngasih konten, itu silahkan nanti bisa disiapkan kontennya. Jadi tugasnya itu. Gitu. Oke? Kita lanjut teman-teman atau sudah cukup? Mau kita lanjut untuk yang sweet fruit? Oke? Oke, teman-teman masih sanggup enggak ini? Yuk tulis di kolom komen yuk. Lanjut ya. Oke, bismillah. Oke, bismillah ya. Nah, sekarang ternyata tadi yang block of fruit itu tadi sudah kita ambil semua mangganya gitu ya. Jadi sudah cukup, boleh masih mau kumpul keluarga. Oke, siap. Nggak apa-apa Mbak Desi, kalau mau kumpul dulu boleh. Nanti ada rekaman yang insya Allah kita share. Gitu. Jadi block of fruit ini sudah kita ambil semua nih gitu. Sudah kita ambil semua, udah habis gitu. Maka kita masih pengen ngambil mangga, kita pengen penjualan kita scale up, kita maksimalin mangga yang bisa kita petik gitu. Ya, maka tugas kita apa? Tugas kita adalah mengambil mangga lagi gitu. Nah, ya sudah gitu, karena
yang ada itu ada di sweet fruit ya, yang tinggal itu hanya di sweet fruit, ya udah kita ambil yang sweet fruit. Nah, sweet fruit itu adalah apa? Calon customer kita gitu. Jadi itu belum pernah ngechat sama kita, tapi itu sudah jadi teman kita. Nah, sweet fruit itu adalah database yang ada di kolam WhatsApp kita, yang bukan di kolam WhatsApp, yang ada di pertemanan kita, yang ada di Facebook kita, yang ada di Telegram, yang ada di Instagram, itu adalah sweet fruit. Sweet fruit adalah database kita gitu. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman sudah habis, customer yang sudah pernah beli sudah dibahagiakan, yang belum beli itu diberi gitu kan. Kemudian yang sweet fruit itu tugas teman-teman adalah menjangkau market baru. Nah, kalau teman-teman menjangkau market baru, itu tugasnya adalah untuk menjalankan digital marketing salah satunya, atau bisa juga lewat marketing offline gitu. Jadi teman-teman bisa menjangkau. Nah, untuk menjangkau market baru ini saya sharing dikit aja ya gitu, karena kalau sosial medianya kita bahas nanti jadi sangat kompleks gitu. Nah, misalkan gini teman-teman saat ini punya grup WhatsApp gitu ya, punya grup WhatsApp. Kemudian teman-teman pengen member di grup WhatsApp itu nambah. Kira-kira gimana caranya? Nah, jadi saya kasih contoh dulu karena biasanya beda-beda untuk masukin orang ke kolam kita gitu. Misal teman-teman punya grup WhatsApp, kemudian pengen member grup WhatsApp-nya nambah. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Promo testi, oke. Ya, terus apa lagi? Ini ada yang coret-coret nih. Bentar ya, saya keluarkan dulu. Oke. Oke, misal saya sudah punya grup WhatsApp. Saya sudah punya grup WhatsApp. Tapi saya pengen grupnya itu terus nambah. Ada mungkin sekarang udah 5 grup, saya pengen 20 grup Mas gitu. Gimana caranya? Nah, betul. Ya, itu boleh dikasih ebook gratis. Di-share gitu. Yuk teman-teman yang pengen download ebook silahkan masuk ke grup WhatsApp gitu. Yang pengen dapat follow-up gratis tentang parenting, tentang tips bisnis, ayo masuk ke grup WhatsApp. Yang mau follow-up gratis, yang mau seminar online gratis, yang mau kelas online gratis, yang pengen mentoring gratis, yuk masuk ke grup WhatsApp. Nah, habis itu teman-teman broadcast ke semua database yang belum jadi market teman-teman. Ya, kalau canggung untuk membroadcast ke semua database, teman-teman bisa tawarkan secara japri, atau teman-teman juga upload di sosial media. Teman-teman storytelling tiba-tiba tentang parenting gitu. Aku dapat masalah parenting kayak gini, alhamdulillah selesai. Kalau teman-teman pengen tahu caranya gimana, insya Allah akan saya share lewat follow-up di WhatsApp. Silakan teman-teman masuk di grup WhatsApp di link berikut, klik. Oke, gitu. Kira-kira dengan cara seperti itu dapat database nggak? Gitu. Dengan tadi ada yang namanya e-book, dengan adanya Kulwa, ada namanya grup seminar online, kemudian di broadcast ke semua grup, di-upload, dapat database nggak? Dapat. Ya. Ketika teman-teman dapat, itu diedukasi sampai dia bilang makasih ya Mbak Hesti, makasih ya Mbak Kenyara. Gitu. Sampai ketika dia bilang makasih, teman-teman baru tawarin solusi dengan produk yang dijual. Gitu. Kalau Japri langsung spam gitu, caranya baiknya elegan gimana? Nggak di-blok dan mereka nggak risih juga. Caranya adalah tidak langsung ditawarin di situ, Mbak. Jadi bilang yang tadi caranya kita engage dulu, kasih dulu. Misalkan nih, saya bergabung di salah satu komunitas brand fashion. Saya tahu itu sebenarnya market potensial saya untuk mungkin saya rekomendasikan buku saya gitu. Saya tahu gitu, tapi saya nggak mungkin broadcast di situ dan saya nggak mungkin langsung japri jualan. Maka saya kenalan dulu di grup itu, saya japri satu persatu, saya kenalan di hari pertama, hari kedua saya ngasih tahu kelebihan saya, hari ketiga saya ngasih tahu aku punya aku punya sharing online yang biasa 1 minggu sekali, ini ada rekamannya di YouTube. Hari keempat saya bilang setiap minggu saya ada sharing loh, silahkan nanti masuk di grup gitu. Nah, jadi elegan seperti itu. Jadi tidak langsung dikasih
Tapi sebelumnya harus kita engage dulu. Jadi namanya sweet fruit itu namanya pohon yang paling atas, itu manjatnya paling susah, memang effortnya paling tinggi, gitu. Ya, jadi teman-teman boleh 1-2 kali dulu engage, habis itu baru teman-teman tawarin, yaitu tadi solusi, yaitu dengan apa yang kita share, begitu. Ya, itu bisa seperti itu. Atau kalau memang punya grup yang memang di situ boleh sharing, boleh langsung broadcast, ya langsung nggak apa-apa, gitu. Nah itu kalau konteksnya di WhatsApp ya, kalau di Facebook ya tinggal buat storytelling aja, ada foto kita, storytelling, dikasih link bit.ly, langsung masuk ke WhatsApp, gitu. Jadi itu seperti itu boleh, gitu. Atau teman-teman bisa buat grup waiting list. Kalau mas saya nggak mungkin nih, karena produk saya bukan produk mentoring, saya jualan rumah gitu. Buat aja grup waiting list, gitu. Jadi masukin grup waiting list, diedukasi, ketika launching ditawarin, itu bisa, gitu. Atau saya nggak mungkin mas grup kayak gini, ya boleh langsung ke grup Telegram, bukan grup Telegram ya, ke YouTube-nya misalkan, atau ke kontak WhatsApp-nya misalkan. Tapi memang kalau rekomendasi saya harus ke grup sih. Kenapa? Karena ketika masuk di grup itu kita lebih enak untuk mengedukasi secara kontinu. Karena orang belum tentu orang 1 kali 2 kali diedukasi mereka sudah paham 100% gitu. Mungkin butuh diedukasi berulang kali. Gitu ya. Oke, jadi untuk sweet fruit nanti insya Allah next pertemuan kita akan jawab untuk apa? Untuk apa ya? Untuk step by step-nya ya. Karena kalau sweet fruit nanti kita lebih bahas ke teknis, tapi kuncinya adalah gimana caranya nambah database ke kolamnya teman-teman. Kuncinya itu ya. Gimana cara nambah database ke kolam teman-teman. Nah, nanti efek sampingnya apa teman-teman kalau sudah punya low hanging fruit, block of fruit atau sweet fruit sudah tergarap dengan maksimal, itu efek sampingnya apa? Efek sampingnya teman-teman pasti butuh banyak tenaga. Karena namanya memperhatikan manusia itu tidak bisa kalau tidak diimbangi dengan quantity time. Jadi quality time itu harus ada yang namanya quantity time. Sebagus apapun, semanis lebar apapun kita di hadapan keluarga kita, kalau kita cuma sehari punya waktu 5 menit, itu tidak jadi quality time. Jadi quality time itu harus dengan quantity time, harus waktunya terpenuhi gitu. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman sudah jalankan ini, efek sampingnya teman-teman bakal butuh tenaga yang cukup banyak gitu. Tapi yang menggembirakan adalah ya ini lebih hemat dibanding kita ngiklan secara berbayar atau paid gitu. Karena gaji tim 2 juta dengan iklan 5 juta ya tentu kalau saya akan milih yang paling hemat dulu gitu. Dan insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Barakallah, semoga sharing hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Kira-kira gimana teman-teman, ada pertanyaan? Jangan keluar dulu ya. Dikira nanti sudah selesai gitu. Kira-kira masih ada pertanyaan tentang tadi ada sweet fruit, low hanging fruit, block of fruit gitu. Monggo silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Di sini slide saya cukup banyak. Kira-kira semoga slide saya sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, barakallah. Ini kelihatannya udah pada jelas deh. Oke ya, teman-teman. Alhamdulillah nih dari Mbak Yayu. Kalau kita punya grup, terus kita ajak kenalan atau saling save WA, apakah baik? Saya mau praktek tapi masih ragu-ragu. Saling save WA boleh, nggak apa-apa ya kalau kita saling kenal gitu. Kalau belum saling kenal jangan terlalu dipaksakan untuk save WA dulu, kenalan dulu aja gitu. Kalau mereka sudah welcome sama kita baru izin save WA gitu. PPT di share boleh, nanti kita share recording insya Allah ada di YouTube Latif Setiawan. Semoga nanti malam langsung bisa saya upload gitu. Itu ya teman-teman. Dan insya Allah untuk teknisnya ini sebenarnya saya sudah menyiapkan segelas info itu di
organic traffic mastery. Kalau teman-teman beberapa hari ini saya kan coba sharing organic traffic mastery itu apa sih gitu kan. Nah, itu saya share di situ gitu untuk teknisnya. Jadi kalau teman-teman pengen mendalami teknis, kalau tadi kan mindset, kalau ini teknis cara dapetin database di WhatsApp, cara dapetin database di Facebook, cara dapetin database di dengan customer dengan menggunakan inner circle dari teman kita alias dengan rekomendasi. Nah, itu insya Allah ada di organic traffic mastery gitu. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, nanti boleh 1 minggu lagi saya ada kelas 6 hari full, 5 hari ya, 5 hari atau 6 hari? Kelihatan 6 hari deh. Bukan 6 hari ini. Bentar. 6 hari. 6 hari full, 6 hari full itu membahas tentang teknis. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk belajar teknis, ini nggak ribet teman-teman, ini nggak ribet. Kenapa? Karena ini fokus ke organik. Kenapa? Karena pengalaman saya itu mentoring reseller, mereka tuh tidak jauh dari WhatsApp, mereka tidak jauh dari Facebook, gitu. Telegram itu bukan Telegram ya, Instagram itu tuh mereka butuh cukup effort untuk dapat foto yang bagus. Makanya saya akan membahas 2 aja, WhatsApp, Facebook, sama pelanggan gitu. Ada 3 ini. Jadi kalau teman-teman pengen mendalami lebih lanjut, nanti boleh ikut Organic Traffic Mastery. Di grup ada nomor namanya Mbak Nana, nanti bisa langsung di chat atau di japri gitu. Nah, itu kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam. Insya Allah 1 minggu lagi tanggal besok hari Senin mulainya, tanggal 26 sampai tanggal berapa ini? Hilang ya. Ya, 1 minggu lah, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 30. Oke, nomor Mbak Nana saya kirimkan ya, sebentar. Oke, Mbak Nana sudah saya kirimkan nomornya ini. Nanti silahkan bisa langsung di chat gitu. Oke, insya Allah boleh. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan. Manajemen schedule iklan harian, mingguan, bulanan bagaimana ya Mas? Kalau untuk untuk schedule iklan, karena kita membahasnya kan organik ya, gitu. Jadi lebih ke schedule konten sih, gitu. Schedule konten, schedule promo, gitu. Jadi schedule ya konten sih, lebih ke konten kita bahasnya, gitu. Nah, insya Allah nanti itu juga teknisnya boleh. Nanti saya juga akan sharing untuk schedulingnya, gitu. Bisa nanti. Itu. Untuk teknisnya ya tinggal dibuat penjadwalan aja, gitu. Boleh Mas Febri, Bob. Monggo silahkan, barakallah. Channel YouTube-nya. Nama channel YouTube-nya Latif Setiawan. Kalau YouTube saya itu ada di saya coba share ya. Alhamdulillah kalau di YouTube itu sudah ada sekitar 7 pertemuan kelas Instagram sama ada 16 pertemuan reseller. Nanti teman-teman boleh lihat untuk sharing-sharing sebelum ini. Gitu. Nah, ini untuk YouTube. Boleh kasih contoh untuk schedule iklannya. Kalau schedule iklan ada juga sih contohnya ya. Oke, mana. Saya cek dulu. Mana Latif Setiawan. Oke, sambil saya nyari teman-teman boleh kalau ada yang ditanyakan bisa langsung diketik ya. Mana schedule-nya? Belum nemu ya. Oke.
Oh, ternyata schedule saya udah lock out. Oh, bentar. Ya, schedule saya udah lock out, Mas. Nanti kalau ada ya. Ya, schedule konten ada, cuman emailnya sudah ke lock out. Kemarin habis saya refresh. Gitu. Ya, semoga lain kesempatan lah kita sharing untuk schedule ya. Tuh. Oke, siap. Gitu. Kalau schedule konten intinya ada yang pertama ada tanggal, kemudian ada jam, kemudian ada judul, kemudian ada keterangan ya. Jadi kayak tabel gitu. Kemudian di situ ada checklist gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi itu yang nanti akan kita buat. H-1 biasanya sudah harus jadi. Tapi kalau sifatnya sharing pagi ya, biasanya saya ada sharing pagi itu biasanya tidak saya scheduling, tapi itu menjadi behavior saya setiap hari wajib buat konten gitu. Itu bisa. Jadi schedule itu tidak harus tertulis, tapi bisa diinstal langsung menjadi behavior gitu. Gitu teman-teman. Barangkali ada pertanyaan lagi. Oke ya, teman-teman ya, alhamdulillah, insya Allah kita ketemu lagi kemungkinan ya minggu ini nanti insya Allah kita masih ada pertemuan lagi. Gitu. Cara mendapatkan ide untuk konten adalah ya sering-sering berinteraksi dengan customer. Nanti otomatis kita akan tahu kira-kira apa yang dibutuhkan customer. Gitu. Sering-sering nanya, sering-sering interaksi. Ya sering-sering terjun ke lapangan, nanti akan tahu kita mau ngasih apa, gitu. Jadi kita bisa langsung lihat apa yang terjadi ke customer kita, gitu. Kemudian cara buat SOP tim digital marketing, untuk SOP sudah ada kalau di jasa konsultan Instagram itu sudah ada Mas Muzaki, gitu. Kalau untuk organic traffic mastery nanti juga ada juga SOP akan kita share. Gitu, saya siapkan dulu slide-nya gitu, gitu karena tadi ke lockout gitu. Jadi semoga bisa nanti saya share untuk yang di organic traffic mastery, gitu. Oke, jangan lupa PPT, ya insya Allah PPT saya share. Cuma 1 lembar kan tadi Mas, PPT-nya cuma 1 lembar tadi yang gambar pohon tadi, gitu ya. Insya Allah besok pagi akan saya share. Gitu. Nanti malam saya share di apa yang rekamannya dulu. Oke, share di grup. Insya Allah di grup. Teman-teman kalau belum gabung di grup Digimap Sharing, barangkali bisa gabung dulu ya. Silahkan biar nanti dapat share yang ada di malam hari ini. Boleh teman-teman gabung di grup Digimap Sharing. Kalau di grup Telegram, saya jarang sih nge-share di grup Telegram. Tapi ya nggak apa-apa, besok saya coba share ya. Gitu. Gitu. Kalau grup Digimap Sharing itu di ini ya linknya ya sudah saya kasih gitu. Kalau sudah masuk di satu grup nggak harus masuk lagi nggak apa-apa karena sama sih yang akan saya share. Begitu teman-teman ya. Oke siap. Oke, alhamdulillah kelihatan sudah selesai ya. Oke dan pertanyaan sudah oke terakhir oke siap. Oke, terima kasih teman-teman. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di minggu ini. Nanti insya Allah ada mungkin 2 kali pertemuan lagi ya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk terus bisa sharing, bisa berbagi ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal soleh kita di bulan Ramadan ini, sehingga menjadi pemberat timbangan amal kita, dan semoga Allah mencurahkan rezeki dan memberikan ampunan untuk kita sehingga kita menjadi orang yang beruntung bisa keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan istighfar bersama-sama, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Jazakallah, Mas. Mas Latif. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Mas Latif. Barakallah. Terima kasih Mas Latif, sehat-sehat. Barakallah ya kali. Barakallah.